Mesti ngandem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alhamdulillah amma ba'du. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, jamaah ada ditoto. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ngono kan rapi. Ngono lho, amma ba'du. Ngono rek. Ya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jamaah ngaji lan ngopi. Sidang Jumat. Latih alhamdulillah barang ya biasa gak tahu latih. Arang-arang iki ngono serbane iki. Oh ngefek. Ngefek. Dadi nek dicomblong ini tersesat ning ngene. Dadi alim ulama. Padahal duduk serban. Serbet. Iki mana munang dapur mburi. Dasar pasukan serbet. Jadi ulamanya Mas. Asesaf. Jadi teman-teman jumpa mana di majelis ngajilan ngopi secara virtual. Semoga yang melihat ini atau membagikan video ini mendapatkan kenikmatan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ngono ya. Di tema sebelumnya bahas-bahas pernikahan, kita tetap pada tatap muka Video kali ini Pak Raden ada titipan pertanyaan dari teman-teman. Di dalam Islam itu kan istri itu harus memuliakan seorang suami. Gitu, Beb. Nah, bagaimana sih cara seorang istri itu memuliakan suami? Karena kemarin ada jamaah dari apa ya? Wong wedok apa tadi? Ukti. Itu bertanya sedemikian rupa karena dia ingin memuliakan suaminya, Beb. Nah, seperti apa itu, Beb? Ya. Suami itu seharusnya memang sangat dimuliakan oleh seorang istri. Di dalam kitab Syarah Uqudul Lijan, ya, itu dikatakan yan bagi an ta'rifa annaha kal mamlukah lizauji. Sepantasnya seorang istri itu harus merasa menjadi bagaikan budak perempuan di bawah tuannya, di bawah genggaman tuannya. Tuannya adalah suaminya, dirinya adalah budak perempuannya. Jadi harus benar-benar ibaratnya menghambakan dirilah kepada seorang suami. Kepada seorang suami. Ya. Lalu bagaimana? Kita lihat nih, bagaimana di dalam kitab itu dikatakan. Sepantasnya wayajibu alal mar'ah dawamul haya min zaujiha. Seorang istri itu harus optimal malunya kepada seorang suami. Sehingga apa? Ngomong pun ditata, bahasanya diperlembut, diperhalus. Kenapa malu? Malu. Ditunjukkan kemaluannya. Rasa malunya. Baik kemaluan gitu loh. Becungul. Kaget tuh. Ditunjukkan rasa malunya. Ya. Nah, yang berikutnya. Ghaddul basar. Tundukkan pandangan di hadapan suami. Jadi jangan menatap pandangan suami begitu kan dengan pandangan tajam. Enggak. Melorot. Yang ada suaminya malah takut kan begitu. Iya. Jadi yang lembut tunjukkan wahai suamiku. Kan begitu. Sendiko dawuh. Itu cara untuk memuliakan suami. Kemudian wa ta'ah li amrihi. Menuruti seluruh perintah seorang suami. Karepmu pokoknya. Apapun yang diperintah selama bukan perihal haram. Kongkon didol suruh buka kerudungnya di depan orang banyak nggak boleh diikuti. Disuruh kamu jangan sholat, nah, maka wajib kita melawan tapi tetap dengan yang sopan. Gak bisa dapur kon ngelarang sholat ngono. Enggak boleh. Ojo rek. Taat kepada perintah suami. Jadi apapun disuruh suami apa aja harus diikuti. Yang berikutnya diam saat suami sedang berbicara. Harus diam, Beb. Diam, dengarkan, tunduk. Jangan disela-selai dengan omongan baru lagi. Jangan dipotong omongannya suami. Sukut inda kalamihi. Saat suami itu sedang berbicara, kamu diam. Jangan banyak gerak. Fokus untuk mendengarkan. Ini termasuk bagaimana cara memuliakan seorang suami. Wal qiyamu inda kudumihi.
Begitu suami datang, berdiri, sambut. Ya kan? Nah, tolak al-badru. Ya, disambut lah suaminya datang. BPE disambut. tolak. Tadi bojone ijen ngene. Tolak. Ya. Ya bae mulai kerja. Bojo sampean tolak ambek anak. Ambek anak-anak cilik-cilik ku tolak. Ngono yo. Ya dimuliakan cara menyambut lah. Oh iya. Jadi dalam belajar mengajar itu Pak Raden, seorang murid itu dianjurkan berdiri ketika gurunya datang. Ketika gurunya mau pulang berdiri juga, ya kan? Oh, ya, ngono rek. Seperti itu juga kepada Suami. Jadi disambut dengan berdiri. Sahabat juga begitu kepada Nabi Muhammad dulu. Kalau Nabi datang, sahabat semuanya berdiri. Kalau Nabi mau pergi, sahabat berdiri juga menyambut kepergiannya, gitu ya. Kemudian ketika akan keluar pergi, maka disambut dengan berdiri. Kemudian wa ardu nafsiha, ditawarkan. Jadi jangan nunggu suami minta. Minta apa itu? Tapi ditawari. Minta apa? Sing banter. Ya kan? Itu yang termasuk memuliakan. Wahai suamiku, adakah kamu hajat dengan aku malam ini? Kang ini, Mas gatik lah. Bisa lah, pakai bahasa apa saja. Mas, let's go. Gitu kan? Mas gatik lah ya. Jadi jangan nunggu suaminya yang minta. Kalau pengen memuliakan seorang suami, tawarkan dirinya. Wahai suamiku, adakah kamu hajat kepada aku? Tentu dengan sebelumnya dia sudah berhias, pakaian yang seksi, ya kan, sudah berdandan pakai wangi-wangian. Sing transparan ngono lho. Iya, enggak apa-apa. Dandan yang vulgar di depan suami silahkan. Ya kan? Termasuk memuliakan itu. Ya. Kemudian ta'atur. Selalu pakai minyak wangi di depan suami. Jangan bau bawang. Di depan suami bau bawang, naudzubillah. Itu bakal kondangan. Itu penyebab suami itu melirik kepada perempuan lain. Hati-hati. Ya? Itu modus itu. Kalau di depan suami nggak mau dandan, ya kan? Kalau di depan suami baunya nggak enak, itu akan menjadikan suami untuk tertarik kepada perempuan lain. Perhatikan, ini yang bagaimana cara untuk memuliakan suami. Rungokno, wong wedok, Terus. Kemudian yang terpenting juga menjaga kehormatannya inda ghaibatihi. Menjaga kemuliaannya, kehormatannya di saat suami sedang tidak ada di rumah. Dengan cara apa? Salah satunya yang paling penting, tidak menerima tamu laki-laki siapapun itu kecuali orang tuanya atau saudaranya. Nah, jadi siapapun yang diterima. Kenapa? Kamu harus memuliakan suamimu. Selama tidak ada suamiku, haram laki-laki untuk masuk ke dalam rumahku. Rungokno kupingmu di menjerum-jerum rumahku kon ngawur. Jadi nggak boleh, haram hukumnya. Ya, seperti itulah termasuk sebagian tata cara untuk memuliakan suami. Masih banyak lagi sebenarnya Pak Raden, seperti menyediakan makan, ketika akan mandi disediakan handuknya, direbuskan air panas untuk disiramkan ke mukanya. Untuk jadi perantar, untuk badan hangat agar badannya hangat, ngono lho. Maksudnya di mama ada air hangat ben gak dipijit, ya kan? Kemudian disuapin makannya. Kok rojo berarti lu? Oh iya, harus seperti itu. Kenapa? Perempuan gak akan masuk surga kecuali dapat ridho suami. Dapat ridho seorang suami. Muliakanlah suamimu. Surga menantimu. Ngono lho rek. Masya Allah. Jadi untuk ukti yang sudah bertanya cara memuliakan suami seperti itulah. Jadi dan ini Pak Raden juga jadi salah satu solusi. Apa itu? Agar suami gak nikah lagi. Insya Allah. Ketika seorang istri itu memperhatikan hal seperti ini, maka suaminya akan merasa berat untuk melirik ke perempuan yang lainnya. Sampai nih apa? Kan suka nyekak sih. Lho, aku gak nyekak, aku kan takon. Saripah Bu Sari apa? Bu Saripah ya apa? Lanjut. Perlakuan nih. Lanjut pertanyaan. Ya wis rek iku mau ukti ya. Jadi mungkin jawabannya insyaallah sudah mewakili dari beberapa
kaum Hawa ya atau ukti-ukti lainnya yang mungkin selama ini bingung cara memperlakukan suami. Kadang ngono dorong tangi kon goyang banyu, kadang ngono gak kerja ta lah, ada duit ngono. Nah ngono. Jadi coba, lho bojoku aku kerja malah gak seneng, nek gak kerja malah seneng. Ngono wae. Pret aman. Ya semoga bermanfaat dan semoga uripmu tambah berkah dan selalu bahagia. Terus ikuti channel Al-Rodo Media dan channel Pak Raden. Jangan lupa subscribe, like, komentar, dan share sebanyak-banyaknya agar kalian dapat amal jariah sebanyak-banyak juga. Ya betul. Subscribe-mu, share-mu adalah surgamu, pahalamu. Ngono loh. Ya pun tutup. Wabillahi taufik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Share merono, share mrene, share mlisor, share sampai tutup neraka. Gak apa-apa.